Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fauzan Putra Rinaldi dengan NPM 22104 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan berusia paling tua karena yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional. Pada hakikatnya, berdirinya organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen demi mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, misalnya World Bank. Ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional seperti ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sebenarnya merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor keberadaan Palang Merah Internasional dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat strategis. Walaupun merupakan organisasi internasional non-pemerintah, negara-negara organisasi internasional sudah mengakui kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Keempat, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan juga diakui sebagai subjek hukum internasional karena alasan sejarah. Tahta Suci atau Vatikan yang berpusat di Roma, Italia memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma yang menjadi wilayah Vatikan sekarang. Meski tugas dan kewenangan Tahta Suci tidak seluas negara, karena sebatas di bidang kerohanian dan kemanusiaan, namun wibawa dan pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik di dunia sudah diakui. Kelima, individu. Individu merupakan subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Hal ini diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang kemudian diakui beberapa konvensi hak asasi manusia setelahnya. Keenam, pemberontak. Pemberontak atau disebut kaum beligeransi muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Misalnya, pemberontak bersenjata terhadap pemerintah yang dilakukan di dalam suatu negara. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.